Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd, berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, famin amthilati hadhihi al-qa'idah, termasuk dari contoh-contoh untuk kaidah ini, yaitu kaidah bahwasanya niat itu syarat untuk setiap amal saleh dan ibadah. Contoh untuk kaidah ini adalah al-ibadatu kulluha, semua jenis ibadah itu harus disertai dengan niat. Kassalati fardhiha wa nafliha, seperti salat, ada yang wajib, ada yang sunnah, maka harus dihadirkan niat. Apakah dia melakukan salat tersebut wajib atau salat yang sunnah. Waz zakati was shaumi wal i'tikafi wal haji wal umrah, begitu pula ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah i'tikaf, ibadah haji, ibadah umrah, fardul kulli wa naflih. Setiap ibadah tersebut ada yang wajibnya dan ada yang sunnahnya, maka mesti dihadirkan yang namanya niat. Wal adahi wal hadi, begitu pula kurban dan hewan sembelihan yang disembelih pada bagi orang-orang yang berhaji, wan nuzuri wal kafarati wal jihadi wal itqi wat tadbir, begitu pula nazar, kafarah, jihad, begitu pula membebaskan budak, begitu pula hukum yang berhubungan dengan budak yang mudabbar. Apa itu mudabbar? Hamba atau hamba sahaya yang mudabbar adalah yang mana si tuannya membiarkan dia bebas apabila si tuan telah meninggal. Dikatakan, hambaku bebas apabila aku telah wafat. Hambaku akan bebas apabila aku telah wafat. Ini namanya al-mudabbar, hamba sahaya al-mudabbar. Maka setiap ibadah-ibadah tadi yang disebutkan itu membutuhkan yang namanya niat, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, untuk membedakan antara ibadah sunnah dengan ibadah yang wajib, dan untuk menghadirkan yang namanya ikhlas dan mutaba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu bal yasri hadza ila sairil mubahat. Bahkan niat juga bisa masuk kepada perbuatan-perbuatan yang mubah. Idza nawa biha at-taqawiyya ala ta'atillah aw at-tawassul ilaiha kal akli wasyurbi wan naumi wa iktisabil mal wan nikahi wal wad'i fihi wa fil amah idza qasada bihi al-i'faf atau tahsil al-walad salih atau takthir al-ummah. Niat juga bisa masuk kepada perbuatan-perbuatan yang mubah. Apabila seseorang melakukan hal-hal mubah seperti makan, minum, tidur, mencari nafkah, nikah, bersetubuh dengan istri yang halal atau dengan hamba sahaya, budak, untuk menjaga kehormatan, untuk menghasilkan anak-anak yang banyak, anak-anak yang saleh, memperbanyak umat. Apabila itu dia niatkan sebagai ibadah, atau dia makan minum dengan niat agar kuat di dalam menjalankan ibadah, maka perbuatan yang asalnya mubah bisa berubah menjadi ibadat. Perbuatan yang asalnya mubah bisa membuahkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jal disebabkan niat. Maka penting untuk menghadirkan niat. Sebagian salaf berkata, an-niyat awil qasdu tijaratul ulama. Niat yang ada di dalam hati itu adalah perniagaan yang menguntungkan bagi orang-orang yang mengetahui. Niat itu adalah perniagaan yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang mengetahui. Karena dia bisa merubah perbuatan yang asalnya mubah menjadi membuahkan ibadah, membuahkan pahala dan ganjaran. Berkata Syekh Ruslan Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah, wa hadza innama duriba mathalan lil mubah alladhi tasri fihi an-niyyatu likay yuthabul mar'u alaih. Dan ini dicontohkan dengan perbuatan-perbuatan yang mubah yang niat itu bisa masuk kepadanya. Maksudnya adalah tatkala niat masuk kepada perbuatan-perbuatan yang mubah, maka bisa
membuahkan pahala, bisa membuahkan pahala. Wal haqqu anna dzalika la yakunu illa fi suratin wahidatin fi khamsi suwarin tata'allaqu bin nikah. Lianna nikaha qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban ilaihi wa qad yakunu mubahan wa hadha alladhi qasadahu asy-syaikh rahimahullah. Adapun pada permasalahan nikah, nikah mempunyai 5 hukum. Nikah mempunyai 5 hukum. Ada nikah yang wajib, ada nikah yang sunnah, ada nikah yang mubah, ada nikah yang makruh, dan ada nikah yang haram. Kapan nikah dihukumi wajib? Tatkala seseorang takut terjatuh kepada perzinahan. Tatkala seseorang sudah takut terjatuh kepada perzinahan, syahwatnya sudah bergejolak, maka nikah baginya menjadi wajib. Nikah baginya menjadi wajib. Kapan disunnahkan? Tatkala seseorang tidak bisa menjaga syahwatnya, atau tidak fokus tatkala menuntut ilmu, atau tidak fokus tatkala beribadah, maka ini disunnahkan baginya untuk segera menikah. Untuk segera menikah. Kapan dihukumi mubah? Tatkala tidak ada keinginan menikah, namun dia mampu. Tatkala tidak ada keinginan menikah, namun dia mampu untuk menjalankan pernikahan. Syahwatnya tidak terlalu bergejolak. Syahwatnya tidak terlalu bergejolak terhadap pernikahan. Mau menginginkan pernikahan namun tidak terlalu bergejolak. Maka ini mubah. Nah, nikah yang mubah ini bisa berubah menjadi ibadah. Tatkala dia niatkan untuk menjaga kehormatan, atau memperbanyak anak soleh dan memperbanyak umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dimaksudkan oleh Syekh, yaitu nikah yang hukumnya mubah bisa menjadi ibadah disebabkan niat. Wa qad yakunu nikahu makruhan bal qad yakunu haraman. Nikah bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Idza kana la yaqwa ala takalifihi mimma yata'allaqu bil wad'i aw bil infaq. Kapan nikah dihukumi makruh atau kapan nikah dihukumi haram? Tatkala seseorang tidak mampu untuk menanggung beban-beban pernikahan. Seperti seseorang ditimpa penyakit sehingga akhirnya dia tidak mampu menyetubuhi seorang wanita, atau dia tidak mampu menafkahi, maka nikah baginya hukumnya makruh atau bahkan haram. Wa huwa ala yaqinin bi annahu idza ma nakah zalam. Seseorang yang yakin tatkala dia nikah pasti dia akan berbuat zalim kepada istrinya, karena dia tidak bisa menahan emosi, misal sifat-sifat buruknya masih melekat pada dirinya, maka hukum nikah untuknya itu haram. Maka hukum nikah untuknya itu haram. Fa innahu la yajuzu lahu hina idzin wa la yanbaghi an yaf'ala dzalik. Maka tak boleh baginya untuk menikah dan tidak layak untuk melakukan hal tersebut. Aw idza kana mutayaqqinan wa huwa la yakhsha 'ala nafsihi al-'anat annahu idza tazawwaja zalama abahu wa ummah. Atau dia yakin pada dirinya tidak ada keinginan untuk menikah, syahwatnya tidak terlalu bergejolak, dan apabila dia nikah, dia akan menzalimi ayah dan ibunya. Misal memberatkan ayah dan ibunya miskin misal, tatkala dia menikah pasti akan memberatkan keduanya. Sedangkan syahwatnya tidak terlalu bergejolak untuk menikah. Aw qassara taqsiran kabiran fi haqqin min al-huquqil wajibati alaihi ila ghairi dzalik. Atau dia pasti dan yakin tidak bisa menunaikan kewajiban setelah menikah, bahkan sampai durhaka, atau misal jauh dari orang tua, yang mana orang tua sudah tua renta, dia harus diikat di daerah lain ketika menikahi seorang wanita yang dia puja. Maka ini hukumnya bisa makruh, bisa haram, bisa makruh, bisa haram. Al-muhim anna nikah ta'ridu lahu al-ahkam at-taklifiyah al-khamsatu fa syekh rahimahullah yaqsidu hukman wahidan wa huwa ma yata'allaqu bin nikah. Kesimpulannya bahwasanya nikah itu mempunyai 5 hukum. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Dan nikah yang mubah bisa berubah menjadi ibadah
tatkala diniatkan untuk menjaga kehormatan, memperbanyak hamba saleh dan memperbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ila huna walhamdulillah.